Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Lagi-lagi suhu politik di Indonesia pasca Pilpres kembali memanas. Pertanyaan mendasarnya, kok tiba-tiba muncul usulan ya, melegalkan money politik ya, dengan argumentasi yang bagi kita itu argumentasi yang mengada-ngada. Ya. Kenapa mengada-ngada? Nah, ini saya pribadi coba menganalisis fakta sejarah pada tahun 43 sebelum Masehi. Pada zaman Kekaisaran Romawi. Oke. Nah, nanti jauh sekali memang gitu. Kita belum ada ya, masih di awang-awang gitu. Tahun 43 sebelum Masehi gitu. Nah, Sebelum Masehi ya. sebelum Masehi. Jadi ada seorang senator, ya dulu kan Romawi itu kan bentuknya apa ya? Bentuk senat gitu. Orang-orang perwakilan masyarakat dinamakan dengan senator gitu. Namanya Marcus Cicero. Yang menariknya, ya kalau dihitung dari tahun 43 sebelum Masehi sampai sekarang, itu sudah berapa tahun yang lalu tuh? Ya. Ribuan tahun yang lalu. Ya, 2000 tahun yang lalu gitu. Tapi apa yang dia katakannya itu relevan dengan fakta yang ada sekarang. Apa yang dia katakan? Nah, ini yang coba mau kita angkat dengan kaitan usulan money politik tadi gitu. Betul. Ya. Yang pertama apa katanya? Ya. Orang miskin itu tugasnya hanya 3. Kerja, kerja, kerja. Kok mirip sesuatu ya? Nah, itu dia. Ya. Apa dimirip-mirip? Mirip. Ya, mirip sesuatu itulah yang digorong-gorong itu kan gitu. Iya. Bisa jadi dia mencontek apa yang dikatakan si Marcus Cicero ini gitu. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, orang kaya tugasnya apa? Mengeksploitasi orang miskin. Oke? Yang ketiga, ya, supaya aman, tentara tugasnya apa? Melindungi keduanya. Maksudnya melindungi orang miskin yang kerja tadi dan melindungi orang kaya yang mengeksploitasi si orang miskin. Oke. Pertanyaannya mirip-mirip nggak dengan kita sekarang? Persis. Sepakat ya? Nah, berikutnya lagi. Yang keempat. Wajib pajak itu tugasnya membayar ketiga yang tadi. Paham maksudnya ya? Wajib pajak akan membayar siapa? 1, orang miskin. Yang kedua, orang kaya. Yang ketiga, tentara. Faktanya sama nggak seperti sekarang? Sama. Pajaknya dari siapa diambil? Pajaknya dari siapa diambil? Konon katanya pajak PPN 11% akan naik tahun depan jadi 12%. Berarti 2000 tahun yang lalu, ya kan? Itu sudah terjadi. Sekarang terjadi lagi ya? Terjadi lagi. Berarti apa? Ini hanya pengulangan. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Bankir tugasnya apa? Merampok keempatnya. Ya. Keren. Siapa yang dirampok? 1, orang miskin, Orang miskin. yang kerja tadi. Yang kedua, orang kaya yang mengeksploitasi orang miskin. Yang ketiga, tentara yang melindungi keduanya yang tadi, orang miskin dengan orang kaya. Wajib pajak yang membayar ketiganya. Yang keempat ini, ya, bankir merampok keempatnya. Berarti bank-bank persi pemerintah dan swasta tugasnya sama nggak seperti yang disampaikan Sama. 2000 tahun yang lalu itu? Sama. Sama kan? Merampok gitu. Ya. Tidak cukup sampai di situ gitu. Ya, yang keenam, pengacara. Ya, tugasnya apa? Menyesatkan kelimanya. Bayangkan, ya kan?
Siapa ada pengacara di sini? Enggak hadir dia. Tugasnya nggak ada. Menyesatkan kelimanya gitu. Artinya apa? Kita lihat sekarang pengacara. Yang penting ngomong aja dulu kan. Masalah benar salahnya up to you nanti belakangan. Iya. Nah, ternyata nggak sampai di situ juga. Yang ketujuh apa? Dokter. Tugasnya apa? Menagih keenamnya, fulus. Nah, maksudnya apa? Dokter mata duitan. Gokil nih. Gokil ini. Nah, yang ke-8, ya kan? Para preman. Tugasnya apa? Menakut-nakuti ketujuh orang tadi. Ya. Inilah tugas preman tadi gitu. Jadi, preman itu lebih tinggi pangkatnya dibandingkan tentara di zaman kekaisaran Romawi. Ya kan? Tadi tentara itu urutan ketiga. Sementara preman urutan ke-8. Secara kepangkatan lebih tinggi pangkat preman dibandingkan tentara. Kenapa? Tugasnya menakut-nakuti. Nah, berarti apa? Fungsi preman itu lebih ditakuti dibandingkan tentara. Canggih ini. Nah, yang terakhir, siapa gerangan orangnya tuh? Yang ke-9. Para politisi. Tugasnya apa? Hidup bahagia dari ke-8 orang tadi. Wah, keren. Bener. Artinya apa? Ya, omongan seorang politikus pada zaman sekarang itu sami mawon. 11-12 copy paste 2000 tahun yang lalu di zaman kekaisaran Romawi. Ini dari buku apa Kiai ini? Kok keren sekali. Nah, itu rahasia lah kan. Ini menunjukkan apa saudara sekalian? Pernyataan legalitas money politik yang diusulkan oleh PDIP Perjuangan itu sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Ya. Bukan hal yang baru. Kenapa? 2000 tahun yang lalu sudah terjadi seperti itu. Jadi nggak usah percaya 100% omongan politikus. Kenapa? Karena memang tugas mereka hidup bahagia di atas penderitaan 8 orang tadi. Ya kan? Iya. Ngapain kita percaya sama omongan orang-orang di Senayan sana gitu. Ya kan? Hari ini ngomong A, besok ngomong B gitu kan? Ya. Artinya apa? Ya, itulah fakta ya dinamika politik di negeri ini. Itu bagi saya pribadi hanya copy paste apa yang terjadi di masa kekaisaran Romawi. Jadi ibaratnya di Indonesia ini ada apa? Romawi versi Asia Tenggara. Gitu. Canggih ini. Ya kan? Kenapa? Semua lakon-lakonnya sama. Fungsi-fungsi aparaturnya sama. Ya kan? Ini menunjukkan apa saudara sekalian? Ya. Dinamika perpolitikan di Indonesia ini tidak sehat. Ya, saya ulang ya. Ya. Perpolitikan di Indonesia dari zaman Indonesia katanya merdeka tahun 45 sampai sekarang itu tidak sehat. Ya, buktinya apa? Banyak yang masuk penjara. Kan? Tidak sehat itu. Kalau sehat, ya mungkin happy-happy saja politikus itu gitu. Ya. Ternyata enggak juga kan gitu kan. Nah, clue-nya dari saya untuk kasus ini adalah ya sesuatu yang muncul dari ucapan politikus itu validitas kebenarannya itu 50%. Ya, bisa benar, bisa salah atau lebih kurang. Nah, gitu. 50% itu udah maksimal itu. Nggak akan sampai ke 55 atau sampai 60 enggak. Itu 50 sampai maksimal doang itu. Iya. Jadi banyak salahnya gitu. Apalagi yang mengusulkan dari partai sekuler. PDIP itu kan partai sekuler, nasionalis gitu. Ya, untung nggak muncul dari partai politik yang berbasis masa Islam. Pernyataan seperti itu gitu. Nah, ini menunjukkan maksud kalian, money politik di alam demokrasi dengan sistem ekonomi kapitalis itu akan tumbuh subur. Kenapa? Pupuknya cocok. Nah, ya kan? Pupuknya ajib. Ya. Pupuknya apa? Sangat membuat habitat korupsi money politik itu tumbuh subur dari level paling bawah
sampai paling atas. Hmm. Ya. Dulu masih ingat nggak dulu waktu zaman Pilpres yang dua pasangan itu gitu sampai mengatakan kebocoran kita tuh sampai 40%. Siapa yang ngomong itu? Itu pemenang sekarang ya. Pemenang yang sekarang gitu kan. Artinya apa? Sami mawon kan? Artinya apa? Politisi yang ngomong kemarin ya tanpa rasa malu akan apa? Menarik ucapannya lagi gitu. Ya kan? Tanpa rasa bersalah dengan muka seperti baby face-nya gitu. Atau seperti muka tak bersalah gitu kan? Rai gedek. Baby face apa gemoy? Ya antara itulah. Yang penting joget aja dulu kan gitu. Nah, ini menunjukkan apa saudara sekalian, ya kan? Kita sebagai kaum muslimin mestinya ya kan sudah menjadi pembelajaran lah. Sudah berapa kali kita mengadakan pemilu dari tahun 1955 sampai sekarang yang kemarin terakhir 2004 itu. Ya. Kenapa? 2024 itu. Ini menunjukkan apa saudara sekalian gitu. Umat Islam dalam sistem demokrasi hanya jadi pecundang. Saya ulang ya. Sistem demokrasi ya, yang dianut di negeri ini, walaupun kita mayoritas kaum muslimin di negeri ini, hanya jadi pecundang. Kenapa? Sangat sinkron apa yang dikatakan Marcus Cicero tadi gitu. Politisi hidup bahagia di atas yang 8 orang tadi. Jadi dia bahagia bagaimana dia memperdaya orang miskin, memperdaya orang kaya, memperdaya tentara, memperdaya wajib pajak, memperdaya bankir, memperdaya pengacara, memperdaya dokter, dan memperdaya preman gitu. Jadi sesungguhnya pangkat paling tinggi di negeri ini politisi, bukan presiden. Kenapa? Presiden itu petugas partai. Betul. Ya kan? Secara struktural dia paling tinggi, tapi sesungguhnya Dia jongos. Ya, tidak mandiri dalam membuat kebijakan. Jangan keras-keras ngomong jongos. Enggak, bentar lagi dia udah bulan Oktober udah berhenti. Iya, tanggal 20 ya. Ya kan? Nah, sekarang saya kaitkan. Tadi kita ngomong politik dari seorang politisi gitu. Apa efeknya terhadap ekonomi omongan seorang politisi tadi gitu. Ya. Fundamental ekonomi Indonesia saya katakan menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Ada yang protes? Tidak, sepakat. Faktanya iya. Faktanya iya, walaupun katanya teori-teorinya teori ekonomi Pancasila gitu. Kan diakui sama Surya Paloh itu. Nah, ekonomi Pancasila gitu. Kalau ada ekonomi Pancasila, sekarang ekonomi kita itu sudah sesuai dengan Pancasila belum? Belum. Ya kan? Jauh. Ya. Omongan politisinya cuma maksimal 50% validasi kebenarannya. Tambah lagi ekonominya morat-marit. Berarti sinkron kan? Antara omongan yang katanya pembuat kebijakan politik dan ekonomi negeri ini hanya sampai 50% kebenarannya. Begitu diimplementasikan, hasilnya apa? Babak belur. Ya. Kenapa? Bagaimana mungkin suatu pemikiran yang validasinya cuma 50% bisa mengangkat kemakmuran negeri ini? Impossible. Ya kan? Tapi ngomong sana, ngomong sini, pertumbuhan ekonomi kita 5% ke atas gitu. Saya balik gitu. Bulan Maret kemarin Jokowi ngomong gitu, dia sedih kenapa? Peredaran uang di negeri ini kering katanya. Saya mau ketawa gitu. Ya kan? Lah kan ente yang buat kebijakan. Ya kan? Dia mengatakan peredaran uang di Indonesia itu kering gitu. Terus dia mengatakan laju pertumbuhan ekonomi kita 5%. Ada yang salah nggak dengan dua fakta ini? Secara fakta uang beredar kering. Tapi kok tiba-tiba muncul pernyataan 5% pertumbuhan ekonominya gitu. Ini kira-kira yang goblok siapa ya? Politisi. Nah itu politisi tadi. Jadi jangan percaya omongan politisi gitu. Iya. Clear ya di sini ya? Clear. Ya. Artinya apa saudara sekalian? Ya, kebijakan ekonomi yang berbasis kapitalis ya, yang diemban oleh Jokowi hari ini
itu sesungguhnya tidak mampu mewujudkan janji-janji politik dia pada masa Pilpres yang 2 periode kemarin itu gitu. Artinya apa? Ya bagaimana mungkin gitu, ya kan? Dia politisi dari partai sekuler yang validasi ngomongnya cuma 50%. Terus bagaimana mungkin dia akan mewujudkan satu kemakmuran? Ya. Ibaratnya apa? Jauh panggang dari api gitu. Kapan matangnya kan gitu kan? Ya kan, kalau kita manggang tapi jauh apinya dari panggangan. Kapan selesainya tuh panggangan gitu? Itulah ibarat dari ekonomi Indonesia hari ini gitu. Keringnya uang yang beredar di Indonesia itu menunjukkan apa gitu? Ya, ekonomi kita stagnan. Berarti omongan pertumbuhan ekonomi 5% itu hoax. Ya kan? Kenapa? Karena dari ini pernyataan ini dari orang yang sama gitu. Ya kan? Paham maksudnya ya? Betul. Orangnya sama tapi omongannya 2 fakta yang berbeda gitu. Bertolak belakang. Satu dia merasa sedih sebagai pimpinan paling tinggi negeri ini katanya uangnya sedikit yang beredar gitu. Tapi di forum-forum dia ngomong 5% pertumbuhan ekonomi. Gubrak. Apa tadi? Kan kalau uang kering kan tinggal nyetak. Nah, Memang nggak basah uangnya. nah ini menunjukkan apa saudara sekalian gitu. Berarti uang itu tidak beredar di kalangan rakyat karena sesungguhnya apa? Ya, hanya beredar kekayaan itu apa? Di kalangan orang-orang kaya saja. Terbukti kan apa kata Quran kan? Betul. Ya kan? Jadi yang menikmati itu hanya orang-orang kaya saja gitu. Ya kan? Nah, cuma masalahnya yang menikmati orang kaya tadi yang paling happy siapa? Ya politikus. Seperti kata si Marcus Cicero tadi gitu. Karena dia apa? Merasa bahagia dari penderitaan 8 orang tadi gitu. Ya kan? Bankir berarti kan para ekonom kan? Bankir di sini cuma nomor berapa? Di nomor 5 gitu. Dia nomor 9 gitu. Paling tinggi dapatnya posisinya gitu. Ya. Nah, saudara sekalian, dari sini bisa kelihatan bahwa kebijakan fiskal ekonomi Indonesia itu sangat apa? Kropos. Tapi lagi-lagi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengatakan ekonomi kita baik-baik saja gitu. Gubrak saya bilang gitu. Ya kan? Artinya apa? Antara omongan pucuk pimpinannya dengan pembantunya nggak sinkron. Ya. Artinya apa? Baik politisi ngomongnya cuma 50% validasinya, presiden pun ngomong cuma validasi 50%, menterinya juga ngomong cuma 50% kebenarannya. Terus mau dibawa kemana negeri ini? Iya kan? Kebenaran mana yang mau diambil oleh apa pucuk pimpinan negeri ini gitu? Dan rakyat hanya diam saja seperti itu gitu. Ya. Sampai kapan hidup kita didabogkan dengan sistem ekonomi sekuler ini? Ya. Yang membuat kehidupan kita semakin lama semakin apa? Bukan semakin makmur, semakin terpuruk gitu. Dulu mungkin tahun 2000 uang 100.000 rupiah itu belanja di pasar itu mungkin kantong plastik kita penuh kali ya. 100.000 tahun 2000 yang lalu gitu. Wow. Ya. Sekarang 100.000 belanja di pasar kira-kira apa? Bersih penuh nggak kantong itu? Paling juga 1/4 kali ya. Ya kan? Ini menunjukkan apa? Ya, sudahlah uangnya kering di peredaran, nilainya juga terpuruk. Betul. Ya kan? Dari segi jumlah sedikit, dari segi nilai orang nggak ogah pakai rupiah gitu. Ya kan? Kenapa? Nggak berharga gitu. Yang nggak usah jauh-jauh lah, yang paling banyak menggunakan rupiah kan cuma 2 negara di dunia ini. Satu, Saudi karena banyak TKW di situ. 2, Malaysia karena banyak TKW di situ. Mau nggak mau rupiah dipakai. Ya. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau ya kan? Kenapa? Karena jumlahnya besar gitu. Nah, ini menunjukkan apa saudara sekalian? Jumlah besar itu ternyata secara ekonomi juga sangat diperhitungkan gitu. Makanya konglomerat dunia sekelas Elon Musk jualan internet Starlink di Indonesia gitu. Why? Ya kan? Kan sudah banyak kan internet di Indonesia ini gitu. Tiba-tiba Elon Musk masuk jualan Starlink gitu. Kita pikir dia mau investasi, ternyata mau jualan doang gitu. Nah sekarang yang goblok siapa? Pemimpinannya kan? Berharap investasi masuk, ternyata apa? Di prank sama konglomerat tersebut apa? Jualan Starlink.
Nah, lagi-lagi jumlah yang besar itu, jumlah penduduk Indonesia hanya menjadi apa? Pasar bagi mereka gitu. Sekarang pertanyaannya, berarti apa? Omongan politikus, omongan menteri, omongan presiden, omongan pejabat, ya, hakul yakin, ya, jangan percaya 100%, cukup percaya 50% saja, ya. Oke, sebagai penutup dari saya gitu, ya. Jadi isu yang mengatakan money politik itu dilegalkan saja, itu menunjukkan apa? Kebodohan intelektual. Itu satu. Kedua, melegalkan money politik itu menunjukkan apa? Lemahnya iman. Ya. Yang ketiga, melegalkan money politik itu menunjukkan apa gitu? Ijazahnya palsu. Ya saya yakin itu palsu gitu. Nggak sekolah dia. Ya kan? Artinya apa? Halal haram bagi dia nggak ada masalah gitu. Ya kan? Berarti sekolahnya apa? Sekolah-sekolahan gitu. Ya, sekarang UKT mau naik katanya, tapi langsung dibatalkan karena banyak yang protes. Nah, artinya apa saudara kalian, dari saya terakhir, carut marut politik dengan isu money politik tadi, ya kan? Ternyata itu sudah pernah dirasakan negara sebesar Romawi. Ya. Artinya apa? Yang kita lakukan ini hanya apa? Pengulangan saja gitu. Kalau pengulangan sudah tahu kan endingnya apa? Ya pasti bubar negara ini gitu. Pasti rusak negara ini, seperti Romawi juga rusak gitu. Nah, pertanyaannya kembali kepada masyarakat, terutama kaum muslimin. Mau sampai kapan kita seperti ini terus hidup dalam kondisi ekonomi yang morat-marit, hidup dalam politik yang serba kepercayaannya juga nggak penuh, ya terlalu banyak manipulasi, terlalu banyak intrik, terlalu banyak dinamika-dinamika yang sebenarnya itu hanya gimmick, ya kan? Yang sebenarnya tidak ada berurusan dengan urusan umat, ya. Yang mereka pentingkan apa? Ya seperti kata Markus Cicero tadi gitu. Politisi hidup bahagia di atas lapang penderitaan orang di atasnya. Ya, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.